Salam sehat, saya Edi Wijaya. Sekarang saya tugasnya di Kementerian Agama, Kota Jakarta Barat. Saya sendiri lahir di Jakarta tanggal 6 Mei 1968. Lalu saya pernah dulu mengajar tahun 1988 di SD, SMP, SMA, dan SEMIA ya. Terakhir tahunnya tahun 2008. Kenapa kok jadi nggak ngajar lagi? Karena pada saat itu ada lowongan menjadi pegawai negeri di Kementerian Agama, hingga saya punya kesempatan mengambil lowongan tersebut. Saya sih sibuknya ya memang tugasnya sebagai pengolah data di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, bagian di Satker Penyelenggara Buddha. Lalu kesibukan lain juga menjadi Dharma Duta di Magabutri, Jawa Barat. Nah, itu ya kesibukannya ya. Jadi kalau teman-teman para hadirin ingin melihat kesibukan saya, nggak terlalu sibuk ya, tetapi banyak kegiatan yang memang kadang-kadang mendapatkan tugas ceramah di wilayah Jawa Barat, seperti daerah Bekasi, daerah Cilengsi, Cikarang, dan bisa juga di Jakarta atau mungkin daerah Cilegon, gitu, yang biasa saya ceramah sebagai Dharma Tridharma. Waktu itu saya kuliah di Nalanda atas tawaran dari seorang guru saya ya, namanya Ibu Li Suang Ing. Dia udah almarhum. Kenapa kok saya ikut kuliah di Nalanda? Sebenarnya waktu itu saya mau kuliah di sebuah sekolah negeri yang memang saya idolakan, tapi gagal. Namun demikian, karena background saya senang dengan agama Buddha, akhirnya guru agama saya tadi mengajak supaya saya bisa mengajar di sekolah tinggi, bekerja kuliah di sekolah tinggi agama Buddha Nalanda. Baru 1 bulan, lalu saya diminta ngajar di sekolah Surya Dharma oleh Bante Subalaratano. Waktu itu saya kuliah di Nalanda di Senen ya, di Keramat Raya. Pada saat itu kampus Nalanda sangat kecil, tetapi motivasi belajarnya sangat saya senangi karena kita selalu berpacu dalam ilmu. Bahkan di dalam kekeluargaan pun di Nalanda sangat kuat, sehingga saya semakin tertarik, apalagi motivasi para senior tuh mendorong saya untuk terus menggeluti pelajaran agama Buddha, apalagi dipacu dengan para dosennya yang sangat mendorong untuk kita tuntaskan sampai selesai sarjana. Dan bersyukurlah selesai juga sampai akhirnya gelar S1 bisa saya dapat gitu. Saya lulus 2 kali nih. Pertama lulus sarjana agama lokal tahun 1991. Kemudian lulus sarjana agama negeri 2006. Dan waktu itu terus terang ya, kita lulus tahun 1991 tuh cuma bertiga. Saya, Bapak Lao Cep, ya makanya itu kita sebagai mahasiswa termotivasi untuk kuliah lagi. Kemudian kenapa kok saya S1 negerinya belakangan? Tolong nih sebagai motivasi juga ya para muda-mudi yang berbahagia, para mahasiswa. Waktu zaman saya kuliah, itu guru agama Buddha sangat jarang. Lulusan agama Buddha sangat jarang. Kenapa? Karena kampus Nalanda adalah satu-satunya sekolah tinggi agama Buddha. Ya. Akhirnya saya termotivasi sampai lupa untuk mengambil S1 negeri.
Loh kenapa? Guru siapa ngajar kalau saya berhenti, kalau saya negeri? Karena saya harus mengajar sampai 7 sekolah loh. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik ke sana kemari. Loh kenapa? Karena memang jarang guru. Kemudian, tetapi saya jujur beruntung, yang beruntung saat itu apa? Jalur lalu lintasnya masih lancar. Jadi dari Cipinang ke Kebayoran Lama, dari Cipinang ke kota, itu masih lancar dengan naik kendaraan umum. Bayangkan ya, kalau sekarang ini dengan ngejar-ngejar ke sekolah begitu, nggak keudak. Karena saya menjedahkan waktu itu sekitar 40 menit antara sekolah dengan sekolah. Sehingga jujur ya, dari beberapa sekolah kadang-kadang ada yang nggak kenal siswanya karena begitu banyak jamnya. Namun demikian, semangat kita untuk mengabdi mengajar sebagai guru agama muda akhirnya melunaskan rasa lelah kita. Karena setiap sekolah, setiap mengajar, betapa antusiasnya para siswa untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama Buddha. Gitu. Yang buat saya terus mengabdi sampai akhirnya ya cukuplah waktunya tuh. Ya. Yang pertama, yang pasti semangat. Ya. Semangat harus kita miliki, walaupun tempat kerja jauh. Ya. Semangat harus kita miliki. Kedua, sabar. Kalau kita nggak sabar, bagaimana ya? Apalagi pernah saya alami waktu pertama kali ngajar SMA, saya stres loh. Kenapa? Zaman saya ngajar, anak-anaknya lebih tinggi, lebih gede. Aduh, kadang-kadang saya merasa terancam nih ya. Tetapi dengan sabar, apalagi menghadapi kenakalan anak-anak. Sabar, semangat, sabar. Lalu kita dengan cara pendekatan yang rileks ya. Para mahasiswa yang hadir di sini, apa yang kita perlu dekati? Ketika jam istirahat, kita jangan di ruang guru, jangan di kantor. Di mana? Kita ke kantin. Ngapain? Ya, ikut makan, ngobrol sama anak-anak. Di sini loh, di kantin ternyata terbongkar banyak rahasia, banyak kartu dari murid. Murid-murid cerita, wah Pak, Bapak ini mengajarnya begini, Bapak ini, Ibu ini begini ngajarnya. Pak, tugas dari Ibu ini berat, Pak tugas. Jadi semuanya terangkum. Oleh karena itu, saya pun karena merasa dekat dengan anak-anak, lalu mendengar curhatan anak-anak, apalagi di posisi sekolah Sila Paramita, saya dipakai sebagai pembina OSIS. Jadi banyak kegiatan. Oleh karena itu, seorang guru agama bukan hanya bisa pelajaran agama, bisalah ikut ngajar pramuka. Punyalah hobi atau olahraga yang sama dengan mata pelajaran anak-anak. Misalnya olahraga bola basket, bisa olahraga voli atau apapun, terserah yang Anda lihat di cabang olahraga itu. Ya, jadi tipsnya semangat, sabar, lalu bisa mendekati dengan anak-anak itu yang terpenting. TAB Nalanda saat ini ya, para mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa, sangat bagus gedungnya, sangat lengkap perpustakaannya, sangat nyaman ruangannya. Namun ingat, kita bukan butuh fisik itu saja ya. Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda sudah membangun. Cobalah para mahasiswa ikut rajin. Segitu buku yang ada di perpustakaan, cobalah baca. Memang sekarang zamannya serba digital, akhirnya kita malas membaca. Baca buku-buku, baca majalah-majalah, baca karya skripsi para sarjana yang sudah lulus. Kita sudah punya, manfaatkan. Ketika kuliah di Nalanda jam berapa? Jam 6 sore ya. Datanglah jam 5:30 atau jam 5 udah sampai dong ya. Karena kan apalagi banyak yang tinggal di asrama, itu sebuah kenyamanan.
Cobalah kita lihat bagaimana zaman dulu waktu saya kuliah, nggak ada itu. Lapangan basket sudah ada, manfaatkan. Adakan ekskul di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Ya. Jadi di sini harapannya semoga para mahasiswa bisa terpanggil bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada. Sangat megah. Memang kendala yang saya lihat adalah apa? Gedung Nalanda yang agak terpojok ya. Namun itu bisa disikapi, diantisipasi dengan banyak petunjuk-petunjuk tanda-tanda masuk. Ya, oh ke sana tempat di Nalanda itu. Pokoknya Nalanda sekarang sangat bagus, sangat kompeten untuk menjadi sebuah, ya katanya berharap universitas ya. Semoga itu segera tercapai. Pokoknya sip Nalanda yang sekarang. Beasiswa itu adalah hal yang sangat mendukung untuk proses belajar mengajar. Apalagi kalau memang ada siswa yang tidak mampu untuk membiayai sekolah. Namun jangan jadikan beasiswa yang ada menjadikan kita punya sifat mental sebagai orang yang hanya menunggu tanpa pernah berusaha. Para mahasiswa yang berbahagia, perjuangan menjadi seorang mahasiswa, kalau dia mendapatkan biaya dari bantuan beasiswa, harusnya itu menjadi motivasi untuk dia menjadi yang lebih baik. Malah saya berharap karena ada beasiswa, semuanya ranking 1 dalam hal nilai. Lo kenapa? Nggak perlu nyari duit buat kuliah. Nggak perlu nyari uang buat nutup-nutupi hal lain. Tetapi hanya fokus untuk kuliah. Itu. Jadi di sini tantangan. Para mahasiswa yang mendapatkan bantuan atau beasiswa tadi harusnya lebih memacu. Saya harus mempunyai nilai sekian. Bukan karena saya gratis, gagal pun nggak masalah. Bukan. Kalau kita menganggap toh sudah dibayarin, gagal juga nggak apa-apa. Jangan. Justru kita adalah orang yang tahu berterima kasih. Ingat, Pubakari dan Katanyu Katawedi. Nalanda, kampus Nalanda sudah mengkondisikan diri sebagai orang yang memberikan jasa. Kita, para mahasiswa yang menerima beasiswa harus terpanggil. Saya harus bersikap Katanyu Katawedi. Tahu berterima kasih dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Kuliah yang terbaik. Ingat loh, di Nalanda pengalaman saya kuliah mendapatkan nilai C saja beratnya minta ampun. Aduh, boro-boro B, C saja berat. Oleh karena itu belajar harus benar-benar belajar mati-matian. Ada yang versi dosen yang harus hafal mati dengan materinya. Ada yang dosen penuh improvisasi. Itu setiap orang punya berbeda-beda. Zaman sekarang kan enak ya, udah ada proyektor atau LCD. Dulu kan sambil nyatet ya. Dosen mengatakan ini kita catat pelan-pelan. Tetapi kalau ada kondisi ini kita harus pakai dengan baik, seoptimal mungkin. Semoga dari Yayasan Nalanda memberikan beasiswa punya imbasnya. Kebaikan dalam hal prestasi para mahasiswa. Itu. Semoga bantuan atau beasiswa dari yayasan tidak sia-sia. Tetapi maaf ya, karena beasiswa akan jadi sia-sia kalau para mahasiswanya jadi males. Sudah dibayarin, buat apa semangat? Gak boleh. Saya berharap kepada para donatur ya, tidak bosan-bosannya memupuk karma baik. Karena apa? Karena kita sebagai umat Buddha juga mengenal karma.
Kenapa hari ini bisa punya kondisi yang bagus? Karena buah karma lampau. Kalau karma lampau sudah baik, tetapi kita nggak menanamnya, maka ya habis lama-lama ya. Jadi kepada para donatur, di sini punya ladang berbuat yang bagus, yang baik. Kenapa? Karena kalau para donatur bisa mampu melahirkan para sarjana-sarjana dengan baik, maka setiap kali para sarjana tadi mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka karma baiknya juga para donatur memperolehnya. Itu, yakinkan. Pokoknya setiap kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh para mahasiswa, para lulusan kita, di situ buah karma baik para donatur. Misalkan para donatur memberikan dana kursi, setiap orang yang duduk di tempat itu berkuliah, karma baiknya berbuah. Setiap donatur memberikan pulpen, pada saat orang itu menggunakan, maka buah karma baiknya akan berbuah. Ketika para donatur menyediakan mobil-mobil untuk kendaraan operasional Nalanda, setiap digunakan, maka karma baiknya akan berbuah. Jangan takut. Ingat, kita tidak mau makan nasi basi. Artinya, kita jangan hanya memetik karma baik yang lampau, tetapi tanam kembali. Semoga para donatur semakin jaya hidupnya, semakin maju. Tak pernah ada kata karma baik ini akan hilang. Tidak. Setiap karma baik yang kita tanam akan memberikan hasil yang optimal. Semoga para donatur kelak menjadi punya kehidupan seperti Anathapindika yang berkelimangan harta dan juga punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu. Halo para mahasiswa, ayo semangat terus. Ingat, di belakang kita banyak orang yang mau kuliah susah loh, nggak bisa masuk. Sekarang kita sudah kuliah, Anda sudah kuliah, masuk, tampil, raih prestasi. Kalaupun Anda lulus, ingat, itu bukan akhir, tapi masih maju. Karena tantangan di depan banyak. Di depan mata Anda, begitu Anda lulus, sarjana agama Buddha banyak. Tetapi Anda harus beda. Punya kemampuan lebih. Karena apa? Karena di lapangan begitu keras persaingan. Kalau Anda hanya punya satu ilmu, jangan harap Anda bisa bersaing. Jadi, selama kuliah di Nalanda, galilah ilmu. Ada bahasa Mandarin, pelajari. Ada Sutta, pelajari. Ada Parita, ada Keng, pelajari. Semua ilmu kita pelajari. Ada dosen yang pandai Winaya, kita gali. Ada dosen yang mahir dalam Sutta, kita pelajari. Semuanya Anda gali ilmu-ilmu. Jangan takut. Saya pernah berdebat loh dengan seorang dosen. Karena apa? Karena saya belum tahu ilmunya apa. Tetapi terima kasih karena pernah berdebat menggali ilmu tersebut. Akhirnya saya tahu kuncinya. Oh begini ya. Jadi jangan takut. Menjadi mahasiswa bukan menjadi hanya manut manusia. Kalau memang belum tahu, tanya, kupas sedalam-dalamnya. Semakin kita aktif, semakin kita mau bertanya, ilmu dari dosen itu akan mengalir. Ya. Tidak akan ada kita pada hari ini kalau kita tidak memulai hari ini. Belajarlah. Ingat, menjadi apapun itu adalah bonus. Tetapi yang penting menjadi diri sendiri dan berhasil. Sukses. Jangan pernah lihat orang lain. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Diri kita adalah diri sendiri. Dan ingat, kita punya prinsip. Saya adalah mahasiswa yang harus berhasil karena karya saya.
Untuk buat skripsi, halo para mahasiswa, carilah topik-topik yang benar Anda sukai, benar-benar Anda kuasai. Jangan sekedar mencari top atau sekedar mencari hal-hal yang bagus, tetapi Anda nggak bisa. Carilah yang memang hari ini Anda kuasai. Ya, misalnya ya, saya karena seorang Dharma Duta, waktu ngambil skripsi tentang Dharma Duta. Loh kenapa? Karena saya pegang setiap hari. Jadi Anda kalau memang menguasai dalam hal tertentu, ambillah skripsi yang memang Anda sukai. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Tak ada kata menyerah. So pasti kuliah penuh tantangan. Namun kalau kita semangat, pasti bisa. Berpesan ya kepada Nalanda Foundation, teruslah membangun Nalanda. Dan saya pernah mengusulkan ya, tapi entah berani entah enggak ya, semoga berani Nalanda itu membuka cabang. Kenapa cabang? Cabang untuk mahasiswa kuliah. Kita cari tempat atau alternatif di tempat lokasi yang gampang dicapai. Ya, misalnya ada Nalanda di sini ya, di Pulau Gebang. Buat cabang di tempat yang mudah dijangkau oleh para mahasiswa di daerah yang banyak umat Budanya, yang banyak calon mahasiswanya, ya. Misalnya di tengah-tengah Jakarta, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dari Jakarta ke Pulau Gebang mungkin agak sulit ya, cari yang agak lokasi yang lebih gampang. Itu impian saya dari dulu. Berkali-kali buatlah cabang. Jangan takut. Kita punya cabang 5 atau 4 STAB Nalanda. Agar apa? Para mahasiswa dari berbagai tempat banyak. Karena saya punya umat Tridharma di daerah Cikarang juga banyak, di Bekasi banyak, daerah Jakarta juga banyak. Semoga bisa merangkum, meraih para mahasiswa dari tempat-tempat yang di wilayah Jabodetabek gitu. Ya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah areal parkir dari areal masuk dari jalan raya di Pulau Gebang itu menuju ke Nalanda. Biar lebih mudah ya. Kalau ada orang dosen yang bawa mobil lebih gampang. Artinya ada apa? Ada alternatif jalan masuknya. Kesannya ya begitu pertama kali masuk ke Nalanda yang baru nih, ada taman yang indah, itu bagus. Atau ada rupang di bawah pohon, juga dengan asrama-asrama yang begitu menarik. Itu sebuah pemandangan yang indah yang bisa dijadikan. Semoga itu bisa sebagai sebuah hal-hal yang indah. Siapa tahu nanti ada para mahasiswa yang berkunjung ke sana, di kesannya begitu bagus ya tentang taman-taman yang ada di sana itu. Terima kasih kepada para pendengar yang hadir dan menyimak pembicaraan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bincang-bincang pada hari ini bermanfaat dan membawa kemajuan kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.